Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Suasana adalah kamar tidur yang rapi dan harum aromaterapi lavender. Pukul 17.30 sore. Sinar matahari senja masuk melalui celah gorden, menciptakan garis-garis emas di atas tempat tidur. Hana, 32 tahun, sedang melakukan rutinitas sorenya. Merapikan pakaian kerja Aris, 35 tahun, yang baru saja diletakkan di keranjang cuci. Hana adalah istri yang memuja keteraturan. Baginya, mencintai Aris berarti memastikan setiap inci kehidupan suaminya terurus dengan baik. Mulai dari bekal makan siang yang bergizi, hingga jas kantor yang selalu licin disetrika. Saat ia mengangkat jas abu-abu milik Aris, Hana merasakan ganjalan kaku di saku dalam. Ia merogohnya, mengira itu mungkin hanya kartu nama klien atau permen karet yang terlupa. Namun yang ia temukan adalah selembar kertas truk ATM yang terlipat kecil dan rapi. Hana membukanya. Matanya menyipit saat membaca deretan angka di sana. Gaji ke-13, gumamnya pelan. Angka di struk itu adalah jumlah yang sangat besar. Seluruh bonus tahunan Aris yang baru saja cair minggu ini. Namun tujuan transfernya bukan ke rekening tabungan bersama mereka, melainkan ke sebuah rekening atas nama Yayasan Cahaya Pelita. Dada Hana berdegup kencang. Ia dan Aris sudah sepakat bahwa bonus tahun ini akan digunakan untuk uang muka renovasi dapur dan mengganti pagar rumah yang sudah berkarat. Aris tidak mengatakan sepatah kata pun tentang donasi ini. Ruang makan, pukul 19.30 malam. Aris sedang menyantap sup ayam buatan Hana dengan lahap. Suasana terasa hangat, namun Hana merasa ada duri yang mengganjal di tenggorokannya. Mas, Hana meletakkan struk itu di atas meja, tepat di samping piring Aris. Gerakan sendok Aris terhenti. Ia menatap kertas itu selama beberapa detik, lalu menghela nafas panjang. Bukan nafas panik, melainkan nafas seseorang yang tertangkap melakukan kebaikan. Oh, kamu nemu itu, Han? Maaf ya, aku lupa kasih tahu semalam. Ujar Aris tenang. Suaranya lembut dan menenangkan. Lupa, Mas? Ini seluruh bonus kamu. Kita kan sudah ada rencana buat dapur bulan depan. Hana mencoba menjaga suaranya agar tidak bergetar. Aris meletakkan sendoknya, lalu menggenggam tangan Hana di atas meja. Tatapannya sangat tulus. Tipe tatapan yang membuat Hana selalu merasa menjadi wanita paling beruntung. Hana, panti asuhan itu lagi kesulitan. Atap mereka bocor parah. Anak-anak di sana tidur pakai payung kalau hujan lebat seminggu terakhir ini. Aku merasa nggak tenang megang uang sebanyak itu sementara mereka susah. Ini sedekah jariah kita, sayang. Tabungan untuk di akhirat nanti. Dapur kita masih bisa dipakai kan? Allah pasti ganti lewat jalan lain. Hana terdiam. Kalimat Aris begitu suci, begitu agamis. Membantahnya akan membuat Hana merasa seperti istri yang kikir, yang lebih mementingkan lantai granit daripada penderitaan anak yatim. Ruang tengah, pukul 22 malam. Aris sudah tertidur di depan televisi. Hana duduk di sofa seberangnya. Ponselnya menyala di kegelapan. Kata-kata Aris terus berputar di kepalanya. Yayasan Cahaya Pelita. Nama itu terdengar asing, namun entah kenapa terasa mengusik instingnya. Ia mengetik nama yayasan itu di kolom pencarian media sosial. Muncul sebuah profil resmi. Foto-foto kegiatannya terlihat sangat mulia. Hana terus menggulir layar hingga ia sampai pada tab struktur organisasi dan pengelola. Sebuah foto profil muncul. Seorang wanita mengenakan hijab berwarna nude, tersenyum sangat manis ke arah kamera. Wajahnya adalah tipe wajah yang tenang, yang membuat siapapun yang melihatnya merasa damai.
Di bawah foto itu tertulis nama, Sarah Amira SPD. Darah Hana seolah membeku. Ingatannya terseret ke masa 5 tahun lalu, saat ia tak sengaja menemukan sebuah kotak tua di gudang rumah mertuanya. Di dalam kotak itu, ada setumpuk surat cinta yang belum sempat terkirim, dan sebuah foto Aris yang tampak sangat bahagia merangkul seorang gadis bernama Sarah. Sarah adalah wanita yang hampir dinikahi Aris. Wanita yang gagal menjadi nyonya Aris hanya karena restu ibu mertua yang tidak turun akibat perbedaan latar belakang keluarga. Hana menatap Aris yang sedang terlelap. Suaminya yang alim, suaminya yang dermawan, suaminya yang baru saja memberikan seluruh bonusnya untuk wanita yang pernah menghuni hatinya paling dalam. Sedekah jariah, Mas, bisik Hana dengan mata berkaca-kaca. Atau cara kamu untuk tetap hadir di hidup dia tanpa aku tahu. Suasana ruang tengah. Pukul 8.30 pagi. Aris sudah berangkat ke kantor. Suasana rumah terasa sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang seolah mengejek Hana. Hana duduk di lantai ruang kerja Aris. Di depannya berserakan beberapa map dokumen keuangan keluarga. Ia merasa seperti seorang detektif yang sedang mencari bukti kejahatan di rumahnya sendiri. Sebuah peran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia membuka buku tabungan lama Aris yang tersimpan di laci paling bawah. Dengan tangan gemetar, ia membolak-balik halaman per halaman. Ia mencari satu pola. Setiap bulan Juni atau Juli, waktu di mana gaji ke-13 biasanya cair. Tahun lalu, Hana bergumam. Matanya terpaku pada satu baris transaksi. 25 Juni 2025. Transfer keluar. 15 juta rupiah. Yayasan Cahaya Pelita. Jantung Hana mencelos. Ia membuka halaman sebelumnya. 10 Juli 2024. Transfer keluar. 12.500.000 rupiah. Yayasan Cahaya Pelita. Bukan hanya tahun ini. Aris telah melakukannya selama 3 tahun berturut-turut. Selama 3 tahun itu pula, Aris selalu memberi alasan berbeda kepada Hana. Bonusnya kecil, dipakai untuk membantu teman yang kecelakaan, atau dimasukkan ke investasi yang ternyata merugi. Hana menyandarkan punggungnya ke lemari. Air mata mulai menggenang. Aris bukan sekadar bersedekah. Dia sedang membangun sebuah komitmen finansial yang tersembunyi. Dia mendanai kehidupan mantan kekasihnya dengan dalih panti asuhan. Sementara Hana harus menabung uang belanja demi membeli mesin cuci baru. Suasana teras depan. Pukul 10 pagi. Hana sedang menyiram tanaman saat sebuah mobil berhenti di depan rumah. Itu adalah Ibu Mira, 62 tahun. Ibu mertua Hana. Ibu Mira turun dengan wajah ceria, membawa rantang berisi masakan. Ia adalah tipe ibu mertua yang dominan namun sangat menyayangi Aris. Hana, ini ibu bawakan rendang kesukaan Aris, ujar Ibu Mira sambil masuk ke rumah. Terima kasih, Bu, sahut Hana pelan. Ia ragu, namun rasa penasarannya jauh lebih besar daripada ketakutannya. Bu, boleh Hana tanya sesuatu? Tentang masa lalu Mas Aris. Gerakan Ibu Mira menaruh rantang terhenti. Matanya menatap Hana dengan selidik. Masa lalu yang mana? Aris kan anak baik. Tidak punya macam-macam masa lalu. Tentang Sarah Amira. Nama itu seolah mengubah suhu di ruangan menjadi dingin. Ibu Mira meletakkan tangannya di pinggang. Napasnya memburu. Kenapa kamu tanya soal perempuan itu lagi? Dia itu masa lalu yang sudah ibu kubur dalam-dalam. Dia tidak pantas untuk Aris. Perempuan yang terlalu banyak menuntut. Sok suci dengan panti asuhannya itu. Hana tersentak. Jadi ibu mertuanya tahu tentang panti itu. Apa Aris masih berhubungan dengannya? Tanya Hana. Suaranya miris berbisik. Tidak mungkin. Ibu sudah pastikan mereka putus 5 tahun lalu. Aris anak berbakti. Dia tidak akan berani membangkang perintah ibu untuk menjauhi perempuan itu. Tegas Ibu Mira. Sudah, jangan kamu bahas lagi. Fokus saja mengurus Aris baik-baik agar dia tidak melirik ke tempat lain. Suasana, kamar mandi. Pukul 11 siang. Hana berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang sembab. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Aris mematuhi ibunya di permukaan, tapi dia memberontak melalui aliran uangnya. Sedekap itu bukan hanya tabungan akhirat.
tapi tebusan rasa bersalah karena telah meninggalkan Sarah demi restu ibunya. Atau yang lebih buruk, itu adalah tali pengikat agar Sarah tidak pernah benar-benar hilang dari jangkauannya. Hana menyambar ponselnya. Ia mencari alamat Yayasan Cahaya Pelita di peta digital. Jaraknya hanya 1 jam dari sini. Aku harus melihatnya sendiri. Gumam Hana. Aku harus tahu, apakah yang dikirim Mas Aris itu cinta, atau benar-benar hanya semen untuk atap yang bocor. Hana menyambar kunci mobilnya, meninggalkan rendang yang masih hangat di atas meja, menuju sebuah tempat yang mungkin akan mengubah pandangannya tentang suaminya selamanya. Mas? Panggil Hana. Suaranya rendah, namun memiliki nada tajam yang membuat Aris mendongak. Iya sayang, ada apa? Kamu kok dari tadi diam saja? Tanya Aris dengan wajah tak berdosa. Hana meletakkan buku tabungan lama Aris yang sudah ia beri tanda pada transaksi-transaksi ke Yayasan Cahaya Pelita selama 3 tahun terakhir. Ia juga meletakkan ponselnya yang menampilkan profil LinkedIn Sarah Amira. Wajah Aris berubah seketika. Warna kulitnya memucat, dan siulan kecil itu lenyap, digantikan oleh tarikan napas yang berat. Aku sudah tahu semuanya, Mas. Tentang gaji ke-13 tahun lalu, tahun sebelumnya lagi. Dan tentang siapa sebenarnya pemilik yayasan itu. Kata Hana. Suaranya bergetar karena menahan amarah yang meluap. Jangan bilang ini sedekah mendadak lagi. Ini ritual, Mas. Ritual tahunan untuk Sarah. Aris terdiam cukup lama. Ia menutup matanya, seolah sedang menyusun pertahanan di dalam kepalanya. Han, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Lalu seperti apa? Tantang Hana. Kamu membohongi aku soal bonusmu. Kamu membohongi ibu soal memutus hubungan dengan dia. Kamu membangun panti itu dengan uang yang seharusnya menjadi masa depan kita. Apa kamu masih mencintainya sampai-sampai kamu merasa harus menanggung hidupnya? Aku tidak menanggung hidupnya, Hana. Aku menanggung hidup anak-anak yatim di sana. Aris sedikit menaikkan suaranya namun segera ia kontrol kembali. Sarah hanya pengelolanya. Dia tidak mengambil 1 rupiah pun dari uang itu untuk kepentingan pribadinya. Tapi kamu tetap berhubungan dengannya, kan? Lewat transfer itu, lewat laporan-laporan itu. Kamu menggunakan anak yatim sebagai jembatan untuk tetap terhubung dengan wanita yang gagal kamu nikahi. Aris berdiri, berjalan mendekati Hana, mencoba menyentuh bahunya namun Hana menepisnya dengan kasar. Hana, Sarah itu wanita baik. Saat kami putus karena ibu, dia kehilangan segalanya. Keluarganya menjauh, dia harus berjuang sendiri membangun panti itu dari nol. Aku hanya merasa punya hutang moral. Aku yang meninggalkannya di saat dia paling butuh dukungan. Sedekah ini hanya cara agar aku bisa tidur nyenyak setiap malam. Dan bagaimana dengan tidurku, Mas? Air mata Hana akhirnya luruh. Bagaimana dengan perasaanku saat tahu suamiku lebih peduli pada hutang moral kepada mantan kekasihnya daripada kejujuran kepada istrinya sendiri? Kamu tidur nyenyak karena merasa jadi pahlawan, sementara aku terjaga karena merasa jadi pilihan kedua. Ini hanya soal uang, Hana. Cintaku tetap untukmu, ujar Aris lirih. Kalau ini hanya soal uang, kenapa harus disembunyikan? Kenapa tidak kita lakukan bersama ke panti yang lain? Kenapa harus Yayasan Cahaya Pelita? Kenapa harus Sarah? Aris tidak bisa menjawab. Kebisuan itu adalah jawaban yang paling menyakitkan bagi Hana. Di mata Aris, Sarah tetaplah sosok suci yang perlu diselamatkan. Sementara Hana hanyalah istri yang dianggap akan selalu ada dan selalu mengerti. Besok, kata Hana sambil menghapus air matanya dengan kasar, aku ingin kita ke sana. Bersama. Aku ingin melihat panti itu, dan aku ingin melihat wanita yang membuat suamiku rela menjadi pembohong selama 3 tahun. Aris tampak ragu. Han, itu akan memperkeruh suasana. Atau aku akan membawa buku tabungan ini ke depan ibu besok pagi, ancam Hana. Mendengar nama ibunya disebut, Aris menyerah. Ia tahu ibunya bisa melakukan hal yang jauh lebih nekat, jika tahu putra kesayangannya masih menjadi donatur utama bagi wanita yang paling ia benci. Baik, bisik Aris. Kita ke sana besok. Kenapa, Mas? Suara Hana memecah keheningan. Kenapa rasa bersalah itu begitu besar sampai kamu harus menyembunyikannya dariku selama bertahun-tahun? Jika hanya soal putus karena restu, hampir semua orang mengalaminya. Aris menghela napas panjang. Jarinya mengetuk-ngetuk kemudi dengan gelisah. Ini bukan juga soal putus, Han. Ada satu kejadian setahun sebelum aku bertemu kamu. Kejadian yang gak pernah ibu tahu. Hana menoleh, menanti kelanjutan kalimat itu. Dulu, saat ibu sakit keras dan butuh biaya operasi besar, aku nggak punya uang sama sekali. Aku masih karyawan magang. Sarah, dia menjual satu-satunya warisan dari almarhum ayahnya, sebuah petak tanah kecil di desa untuk membantu biaya operasi ibu. Hana tersentak, napasnya tertahan.
Ibu tahu uang itu dari Sarah. Enggak, Sarah yang minta aku merahasiakannya. Dia bilang, kalau ibu tahu uang itu darinya, ibu pasti bakal menolak operasinya karena gengsi. Jadi aku bilang ke ibu kalau itu pinjaman dari kantor. Aris menelan ludah dengan susah payah. Lalu, setelah ibu sembuh, bukannya aku bisa membalas budi, ibu justru memaksaku putus dengan Sarah karena dia menganggap Sarah tidak setara dengan keluarga kita. Aku pengecut, Han. Aku melepaskan wanita yang menyelamatkan nyawa ibuku demi mematuhi ibu yang dia selamatkan. Hana terdiam. Kepalanya terasa pening. Cerita ini lebih rumit dari sekadar perselingkuhan hati. Ini adalah tragedi moral. Dia membangun panti itu dengan sisa tabungannya yang sangat sedikit. Dia berjuang sendirian, sementara aku hidup nyaman bersamamu. Setiap kali aku melihat dapur kita yang bagus atau mobil ini, aku teringat tanah yang dia jual demi ibuku. Uang gaji ke-13 itu cicilanku untuk menebus harga dirinya yang aku injak-injak dulu. Tapi kamu membayarnya dengan harga diriku, Mas, sahut Hana lirih. Kamu menjadikanku istri yang tidak tahu apa-apa. Kamu membuatku terlihat seperti orang pelit yang menghalangi sedekahmu. Padahal sebenarnya kamu sedang menutupi kebohongan besar. Gerbang Yayasan Cahaya Pelita, pukul 10.30 pagi. Sebuah bangunan sederhana namun sangat bersih dan asri dengan cat warna krem. Beberapa anak kecil terlihat berlari riang di halaman yang penuh bunga. Mobil berhenti. Jantung Hana berdegup kencang saat melihat papan nama yayasan itu. Dari kejauhan, seorang wanita dengan hijab panjang berwarna biru muda sedang membimbing seorang anak kecil. Ia menoleh saat mendengar suara mobil. Wanita itu adalah Sarah. Ia tampak lebih cantik daripada di foto. Ada kedamaian yang terpancar dari wajahnya yang tanpa riasan. Sarah tampak terkejut melihat Aris turun dari mobil. Namun matanya lebih terkejut lagi saat melihat Hana yang keluar dari pintu sebelah kiri. Aris, suara Sarah lembut namun mengandung getaran keheranan. Sarah, Aris menyapa dengan canggung. Ini Hana, istriku. Sarah tertegun sejenak, lalu segera menguasai diri. Ia tersenyum, sebuah senyum yang sangat tulus hingga membuat Hana merasa seperti orang jahat karena datang dengan kemarahan. Selamat datang, Hana. Sarah mengulurkan tangannya. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan istri dari donatur terbaik kami. Mari, silahkan masuk. Hana menjabat tangan Sarah. Tangannya terasa dingin. Di dalam gedung panti, Hana melihat sebuah dinding besar bertuliskan para penjaga cahaya. Di urutan paling atas, tertulis nama Aris Baskoro. Di bawah nama itu, terdapat foto-foto kemajuan panti, atap yang diperbaiki, ruang belajar baru, dan perpustakaan kecil. Mas Aris sangat rendah hati, ujar Sarah sambil memimpin mereka ke ruang tamu kecil. Dia selalu minta namanya dirahasiakan dari publik, tapi saya merasa anak-anak harus tahu siapa yang sudah membantu mereka tidur nyenyak saat hujan. Hana menatap foto-foto itu, lalu beralih menatap suaminya. Aris menunduk, tidak berani menatap istrinya maupun Sarah. Di ruangan ini, Hana menyadari satu hal, Sarah mungkin tidak mengincar Aris kembali, tapi Arislah yang terjebak dalam rasa syukur yang berlebihan, yang perlahan-lahan berubah menjadi obsesi untuk menjadi penyelamat Sarah. Suasana ruang tamu panti asuhan yang sederhana namun sejuk. Pukul 12 siang. Aris diminta keluar sebentar oleh Hana untuk membelikan makan siang bagi anak-anak panti. Sebuah alasan agar Hana bisa berdua saja dengan Sarah. Sarah menyajikan teh hangat dalam cangkir keramik yang sudah agak retak di pinggirnya. Ia duduk dengan tenang, jemarinya bertaut di atas meja kayu. Ia seolah tahu bahwa kunjungan ini bukan sekedar silaturahmi biasa. Hana, buka Sarah lembut. Aku tahu kedatanganmu ke sini pasti membawa banyak pertanyaan. Dan aku minta maaf jika keberadaan panti ini mengusik ketenangan rumah tanggamu. Hana menatap tajam mata Sarah. Ia mencari kebohongan, namun yang ia temukan hanyalah kejujuran yang melelahkan. Kenapa kamu menerima uangnya, Sarah, selama 3 tahun berturut-turut? Sebagai wanita, apa kamu tidak merasa ada yang salah saat seorang pria yang sudah beristri mengirimkan seluruh bonusnya padamu? Sarah menghela napas, menatap uap yang mengepul dari cangkir teh. Jujur, pada tahun pertama, aku menolaknya. Aku mengirim balik uang itu ke rekening Aris. Tapi dia datang ke sini, menangis di teras ini, Hana. Dia bilang jika aku tidak menerima uang itu, dia akan selamanya merasa seperti pembunuh. Hana tersentak. Pembunuh? Dia merasa telah membunuh masa depanku saat dia membiarkan ibunya menghinaku, sementara aku memberikan satu-satunya harta yang kupunya untuk nyawa ibunya. Sarah menatap Hana dengan tatapan iba. Aris tidak mencintaiku lagi dengan cara yang kamu takuti, Hana. Dia mencintaiku dengan cara yang menyakitkan, sebagai simbol kegagalannya menjadi pria yang adil. Tapi dia membohongiku. Suara Hana bergetar. Dia bilang bonusnya kecil. Dia bilang investasinya rugi. Dia menjadikan aku orang bodoh demi menjadi pahlawanmu. Sarah mengangguk pelan.
Itulah kesalahannya. Aris terlalu takut pada konflik. Dia takut padamu, dia takut pada ibunya, dan dia takut pada bayang-bayang masa lalunya sendiri. Tapi Hana, perlu kamu tahu, uang yang dia kirimkan selalu kupakai untuk panti. Kamu bisa audit semua pembukuannya. Aku tidak pernah menggunakannya untuk membeli sehelai pun kerudung untukku sendiri. Hana terdiam. Ia melihat sekeliling ruangan. Foto-foto anak yatim, fasilitas belajar yang layak, semua itu nyata. Tapi rasa sakit di hatinya juga nyata. Apa kamu masih mencintainya? Tanya Hana langsung ke inti. Sarah terdiam cukup lama. Ia menatap sebuah foto kecil di sudut ruangan, foto anak-anak panti yang tertawa. Aku mencintai pria yang dulu ku kenal, pria yang rela berjuang bersamaku. Tapi Aris yang sekarang, dia adalah suamimu Hana. Dia pria yang sudah memilih untuk patuh. Aku tidak punya ruang lagi untuk pria yang tidak punya keberanian. Tiba-tiba, suara mobil Aris terdengar kembali di halaman. Aris masuk dengan beberapa kantong plastik berisi makanan. Wajahnya tampak cemas melihat Hana dan Sarah duduk berdekatan. Mas sudah kembali. Hana berdiri, merapikan pasnya. Sudah Han, kita pulang sekarang? Tanya Aris ragu. Hana tidak menjawab. Ia berjalan menuju dinding para penjaga cahaya. Dengan jari gemetar, ia menyentuh nama Aris di sana. Ia kemudian menoleh pada Sarah. Sarah, terima kasih untuk tehnya, dan terima kasih sudah jujur. Hana beralih menatap suaminya. Mas, aku ingin nama Aris Baskoro dihapus dari dinding ini. Aris dan Sarah sama-sama tertegun. Mulai sekarang, lanjut Hana dengan suara yang jauh lebih tegas. Jika ada donasi yang keluar dari rumah kita, itu harus atas nama keluarga Aris dan Hana. Dan aku yang akan mengantarnya sendiri. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi cicilan rasa bersalah pribadi. Apa kamu setuju, Mas? Aris menelan ludah. Ia melihat ketegasan di mata Hana yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di sisi lain, ia melihat Sarah yang mengangguk pelan, seolah setuju bahwa rantai masa lalu ini memang harus diputus. Iya Hana, aku setuju, bisik Aris. Namun, di tengah kesepakatan itu, ponsel Aris berbunyi. Sebuah pesan masuk dari ibunya, Ibu Mira. Aris, ibu di depan rumahmu. Kenapa pintunya terkunci? Tetangga bilang lihat kamu pergi bawa tas dokumen. Kamu nggak ke tempat perempuan itu Hagi kan? Wajah Aris pucat pasi. Badai yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Aris, Hana, teriak Ibu Mira bahkan sebelum ia mencapai teras panti. Aris yang sedang membantu anak-anak membawa plastik makanan seketika membeku. Plastik di tangannya nyaris jatuh. Hana berdiri di samping Sarah, mencoba menenangkan debar jantungnya. Ibu, kenapa ibu bisa sampai ke sini? Tanya Aris, suaranya gemetar. Ibu Mira tidak menjawab, matanya langsung tertuju pada Sarah yang berdiri dengan tenang namun waspada. Ibu Mira berjalan mendekat, lalu dengan kasar menunjuk wajah Sarah. Sudah kuduga, kamu masih mencoba menjerat anakku dengan kedok yatim piatu ini, ha? Apa tidak cukup kamu sudah mencuri perhatiannya dulu? Sekarang kamu mau mencuri hartanya juga? Ibu, jaga bicara ibu. Hana maju, berdiri di depan Sarah. Hana yang meminta Mas Aris mengantar ke sini. Kami sedang berdiskusi soal donasi keluarga. Donasi keluarga? Ibu Mira tertawa sinis. Hana, kamu jangan mau dibodohi. Perempuan ini licik. Dia sengaja membuat Aris merasa bersalah seumur hidup. Aris, pulang sekarang. Ibu tidak sudi melihat wajah perempuan ini satu detik pun lagi. Suasana, ruang tamu panti yang kini terasa sesak dan panas. Sarah tetap tenang. Ia mengisyaratkan anak-anak untuk masuk ke dalam kamar agar tidak mendengar keributan ini. Ibu Mira, suara Sarah terdengar sangat stabil, kontras dengan emosi Ibu Mira yang meluap. Saya tidak pernah meminta Aris datang, saya juga tidak pernah meminta uangnya. Tapi jika ibu bicara soal mencuri harta, mungkin ibu perlu ingat kembali siapa yang memberikan harta paling berharga saat ibu terbaring di rumah sakit 5 tahun lalu. Wajah Ibu Mira memucat sesaat, namun ia segera menutupinya dengan kemarahan baru. Uang itu pinjaman kantor Aris. Aris sendiri yang bilang. Bukan Bu, Aris akhirnya bicara, suaranya pecah. Itu uang Sarah. Uang hasil jual tanah warisannya. Sarah yang minta Aris bohong agar ibu mau dioperasi. Sunyi mencekam. Ibu Mira tertegun. Matanya bergerak gelisah antara Aris dan Sarah. Namun sebuah pengakuan mengejutkan justru keluar dari bibir Ibu Mira yang gemetar. Ibu sudah tahu, bisik Ibu Mira. Hana, Aris dan Sarah serentak menatapnya dengan tidak percaya. Apa maksud ibu? Tanya Aris lirih. Ibu sudah tahu uang itu dari Sarah sebulan setelah operasi. Ibu menemukan bukti transfer aslinya di laci meja kerjamu dulu. Ibu Mira duduk di kursi kayu dengan lemas. Tapi ibu tidak mau berhutang budi pada perempuan dari keluarga rendah seperti dia. Jadi, ibu sengaja mempercepat pernikahanmu dengan Hana. Ibu pikir, dengan menjauhkanmu dan menghina Sarah, ibu bisa menghapus rasa malu karena telah diselamatkan olehnya. Hana menutup mulutnya dengan tangan. Ia merasa mual. Jadi selama ini, mertuanya hidup dengan kebohongan yang jauh lebih besar. Menindas penyelamatnya untuk menutupi rasa rendah diri. Jadi selama ini ibu tahu, Sarah menatap Ibu Mira dengan tatapan iba, bukan benci. Dan ibu tetap membiarkan saya dihina sebagai perempuan matre. Ibu membiarkan Aris menderita karena rasa bersalah. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Aris, teriak Ibu Mira defensif. Hana jauh lebih pantas untuknya. Hana menggeleng perlahan. Tidak Bu, ibu tidak melakukan ini untuk Mas Aris. Ibu melakukan ini untuk ego ibu sendiri. Dan Mas Aris, kamu mendanai panti ini bukan cuma karena sedekah, tapi karena kamu tahu di dalam hati kecilmu, ibu tidak pernah benar-benar suci dalam keputusannya.
Hana menatap sekeliling. Di panti ini, semua orang terjebak dalam obsesi masing-masing. Aris dengan obsesi menjadi penebus dosa, Ibu Mira dengan obsesi harga diri, dan Sarah dengan obsesi pengabdiannya. Aku tidak bisa begini terus, kata Hana tegas. Ia mengambil tasnya. Mas, Ibu, kita pulang. Sarah, aku akan tetap mengirimkan bantuan bulan depan, tapi bukan sebagai cicilan hutang nyawa, tapi sebagai janji bahwa tidak akan ada lagi rahasia di antara kita. Saat mereka berjalan menuju mobil, Hana melihat Sarah berdiri di ambang pintu. Sarah tidak tampak menangis, ia tampak bebas. Justru Ibu Mira lah yang kini tampak ringkih, dan Aris yang tampak kehilangan arah. Hana menyadari satu hal, gaji ke-13 itu hanya puncak gunung es dari sebuah keluarga yang dibangun di atas pondasi rasa bersalah dan kesombongan. Sudahlah, buka Ibu Mira. Suaranya kembali ketus setelah sempat melemah di panti tadi. Ibu akui ibu salah soal asal uang itu. Tapi ibu lakukan itu demi kamu juga, supaya rumah tangga kalian tidak dihantui bayang-bayang perempuan itu. Ibu hanya ingin kamu jadi satu-satunya ratu di hati Aris. Hana berbalik menatap mertuanya dengan tatapan kosong. Ratu, Bu? Ratu macam apa yang mahkotanya dibeli dari hasil membohongi orang lain? Ibu membiarkan aku masuk ke keluarga ini di atas fondasi kebencian yang ibu buat-buat sendiri. Han, tolong. Aris mencoba memegang tangan Hana. Ibu sudah minta maaf, aku juga. Kita buka lembaran baru ya. Gaji ke-13 tahun depan, semuanya terserah kamu. Aku nggak akan kirim ke sana lagi kalau itu yang kamu mau. Hana menarik tangannya. Mas, masalahnya bukan lagi soal uang. Masalahnya adalah kalian berdua menganggap aku ini anak kecil yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kamu menduakan kejujuranmu demi kedamaian yang semu. Suasana kamar tidur, pukul 21 malam. Hana sedang memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas kecil. Aris berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Kamu mau kemana, Han? Suara Aris bergetar. Aku butuh waktu, Mas. Aku mau ke rumah ibu dan bapak di Bogor. Beberapa hari saja, jawab Hana tanpa menoleh. Jangan, Han. Kalau orang tuamu tahu, mereka akan sangat marah padaku. Tolong jangan buat ini jadi masalah besar. Kita bisa selesaikan di sini. Hana berhenti melipat bajunya. Ia menatap Aris dalam-dalam. Ini sudah jadi masalah besar sejak pertama kali kamu menyembunyikan stroke itu. Aku tidak akan bilang detailnya ke bapak dan ibu. Aku hanya bilang ingin beristirahat. Tapi Mas, aku butuh jarak dari kamu, dan terutama dari Ibu Mira. Suasana rumah orang tua Hana di Bogor, keesokan paginya. Suasana asri dan tenang. Ibu Hana 58 tahun sedang memetik sayur di halaman belakang saat Hana datang. Ibu Hana adalah wanita bijak yang sangat peka. Begitu melihat wajah Hana yang layu, ia tahu ada sesuatu yang besar. Namun ia tidak langsung bertanya. Ia hanya memeluk Hana dengan erat. Aris mana? Kok sendirian? Tanya ibunya lembut. Mas Aris banyak kerjaan, Bu. Hana cuma mau kangen-kangenan di sini sebentar. Jawab Hana mencoba tersenyum meski matanya sembab. Sore harinya saat mereka duduk di teras sambil menikmati teh, Ibu Hana baru membuka suara. Hana, rumah tangga itu seperti bangunan. Kalau ada satu pilar yang retak, jangan dipaksa menahan beban berat dulu. Perbaiki retaknya, atau kalau sudah terlalu parah, pikirkan apakah pondasinya masih kuat untuk menopang atap. Hana menunduk, memainkan pinggiran cangkir tehnya. Gimana kalau pondasinya ternyata dibangun di atas rahasia orang lain, Bu? Ibu Hana terdiam sejenak. Rahasia bisa dimaafkan, tapi pengkhianatan kepercayaan adalah luka yang berbeda. Jika Aris berbuat salah karena rasa takut, dia butuh bimbingan. Tapi jika dia berbuat salah karena masih ada hati di tempat lain, kamu butuh ketegasan. Suasana rumah-rumah Hana, pukul 22 malam. Aris sedang menelepon seseorang dengan nada rendah. Sarah, tolong jangan kirim balik donasi yang kemarin. Hana cuma lagi emosi. Aku akan bicarakan lagi dengannya. Bisik Aris di telepon. Sarah? Suara Sarah di seberang telepon terdengar tegas. Hana benar, hubungan kita sebagai donatur dan pengelola harus dihentikan jika itu menghancurkan istrimu. Tolong jangan telepon aku lagi. Urus istrimu, dia wanita yang sangat baik. Telepon diputus sepihak oleh Sarah. Aris tertunduk, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Di saat yang sama, ia mendengar suara pintu depan terbuka. Ia berharap itu Hana yang kembali. Namun ternyata itu Ibu Mira dengan kunci cadangannya. Aris, Ibu sudah pikirkan, ujar Ibu Mira tanpa rasa bersalah. Kita harus cari cara agar Hana tidak pergi ke Bogor lama-lama. Kalau perlu, bilang saja ibu sakit supaya dia merasa bersalah dan pulang. Aris menatap ibunya dengan tatapan yang mulai berubah. Untuk pertama kalinya, ia melihat betapa manipulasinya sang ibu telah merusak hidupnya. Tangan Aris bergetar saat membuka amplop itu. Isinya adalah tumpukan surat yang sudah menguning. Surat-surat itu memiliki tanggal dari 4 tahun lalu hingga tahun lalu. Semuanya adalah surat dari Sarah untuk Aris. Namun, Aris tidak pernah menerima satu pun dari surat ini. Aris, aku mengembalikan uang transferanmu yang kedua kali ini. Tolong, jangan kirim lagi. Aku tidak ingin Hana merasa terganggu. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, bahkan sebelum kamu menikah. Kamu tidak berhutang apa-apa padaku. Hiduplah bahagia bersama istrimu.
itu adalah pembayaran terbaik untukku. Aris membaca surat lainnya dengan air mata yang mulai menetes. Aris, aku mendengar dari ibumu bahwa kalian sedang program hamil. Jangan kirim bonusmu tahun ini untuk panti. Pakai uang itu untuk masa depan anakmu. Aku mohon, berhentilah merasa bersalah. Ibumu sudah sering menelponku dan memintaku untuk tidak menanggapi pesan-pesanmu. Aku setuju dengannya demi kebaikanmu. Aris terpaku. Jadi, selama ini Sarah terus mencoba menolaknya. Selama ini ibunya terus meneror Sarah di belakang punggungnya, sekaligus memprovokasi Aris secara halus agar tetap merasa bersalah, agar Aris terus bergantung pada arahan ibunya. Ruang tamu, pukul 00.15 dini hari. Ibu Mira masuk dengan daster sutranya. Kaget melihat Aris duduk di kegelapan dengan surat-surat itu berserakan di meja. Aris, kenapa belum tidur? Dan itu apa? Suara Ibu Mira memelan saat melihat surat-surat Sarah. Aris berdiri, menatap ibunya dengan tatapan yang sangat asing. Kenapa ibu menyembunyikan ini? Kenapa ibu terus menelpon Sarah dan melarangnya bicara jujur padaku bahwa dia sudah memaafkanku? Ibu hanya tidak ingin kamu goyah. Ibu Mira mencoba membela diri. Goyah? Aris tertawa pahit. Ibu yang membuatku goyah. Dengan menyembunyikan surat-surat ini, ibu membiarkan aku terus merasa berhutang nyawa. Ibu membiarkan aku menjadi suami pembohong, karena ibu ingin aku tetap merasa berdosa pada Sarah, supaya ibu bisa mengendalikan rasa bersalahku. Aris menyadari polanya sekarang. Ibunya ingin Aris terus merasa bersalah pada Sarah, agar Aris tidak pernah merasa cukup kuat untuk mandiri atau menentang ibunya. Rasa bersalah adalah borgol yang dipasang ibunya. Ibu ingin Aris fokus pada Hana, teriak Ibu Mira. Tapi ibu justru menghancurkan Hana dengan kebohongan ini. Aris menyambar kunci mobilnya. Cukup bu, cukup semua manipulasi ini. Suasana rumah orang tua Hana di Bogor, pukul 2 dini hari, hujan rintik-rintik. Aris sampai dengan napas tersengal. Ia mengetuk pintu dengan pelan namun konsisten hingga bapak Hana membukakan pintu. Hana keluar dari kamar dengan wajah bingung dan cemas. Aris langsung berlutut di depan Hana, menyerahkan amplop coklat berisi surat-surat dari Sarah. Han, tolong baca ini, bisik Aris. Aku bodoh, aku pengecut. Tapi aku baru sadar kalau aku bukan hanya membohongimu, aku juga dibohongi oleh ibuku sendiri selama bertahun-tahun. Hana duduk di sofa, membaca surat-surat itu satu persatu. Ia melihat bagaimana Sarah berkali-kali memohon agar Aris berhenti mengirim uang. Ia melihat bagaimana Sarah justru membela kebahagiaan Hana dalam surat-suratnya. Hana menatap Aris yang masih bersimpuh. Rasa marah di hatinya perlahan berganti menjadi rasa kasihan yang mendalam. Suaminya adalah pria baik yang terjebak dalam perang mental ibunya sendiri. Sarah wanita yang luar biasa, gumam Hana. Dia jauh lebih mencintai ketenangan rumah tangga kita daripada kamu sendiri, Mas. Aku tahu, Han. Aku akan menyelesaikan ini. Aku akan menghadapi ibu. Aku akan mengembalikan semua fungsi keuangan keluarga padamu sepenuhnya. Dan aku tidak akan mengirim 1 rupiah pun lagi ke panti itu tanpa seizinmu dan tanpa transparansi penuh. Janji Aris. Hana menutup amplop itu. Mas, bukan soal uangnya lagi, tapi soal siapa yang memegang kendali di rumah kita. Kamu, aku, atau ibu? Ibu, suara Aris terdengar berat namun stabil. Tidak ada lagi getaran ketakutan seperti biasanya. Aris sudah membaca semua surat dari Sarah yang ibu sembunyikan. Aris juga sudah tahu bahwa ibu menelponnya berkali-kali untuk mengancamnya agar tidak bicara jujur pada Aris. Ibu Mira membuang muka. Ibu lakukan itu supaya kamu tidak terus-menerus memikirkan dia. Ibu ingin kamu setia pada Hana. Dengan cara membuatku merasa jadi penjahat seumur hidup, sela Aris tajam. Ibu memanfaatkan rasa bersalahku agar Aris selalu merasa butuh bimbingan ibu. Ibu menghancurkan kepercayaan istri Aris demi memuaskan keinginan ibu untuk mengontrol segalanya. Hana menatap Ibu Mira. Bu, pernikahan kami bukan panggung sandiwara ibu. Aku mencintai Aris, tapi aku tidak bisa hidup dengan pria yang dikendalikan oleh bayangan masa lalu yang sengaja ibu pelihara. Hana menoleh pada Aris. Mas, aku punya satu syarat jika kita ingin lanjut. Apa, Han? Apapun akan aku lakukan, jawab Aris cepat. Pertama, kembalikan kunci cadangan rumah ini dari ibu. Ini rumah kita, bukan perpanjangan rumah ibu, kata Hana tegas. Ibu Mira tersentak, tangannya meremas tas kulitnya. Kedua, kita akan ke panti asuhan itu sekali lagi, hari ini. Kita akan bertemu Sarah untuk terakhir kalinya secara resmi, mengembalikan surat-surat itu, dan menutup buku ini di depan matanya, tanpa ada yang disembunyikan lagi. Suasana, halaman Yayasan Cahaya Pelita, pukul 14 siang. Langit cerah, namun angin berembus kencang. Sarah keluar menemui mereka. Ia tampak terkejut melihat kehadiran Ibu Mira di antara Aris dan Hana. Pertemuan itu terasa sangat formal, tidak ada teriakan. Hana yang memegang kendali pembicaraan. Sarah, Hana menyerahkan amplop coklat berisi surat-surat lama itu. Suamiku baru saja menerima ini. Aku ingin meminta maaf atas nama keluarga kami karena telah melibatkanmu dalam drama yang tidak seharusnya kamu tanggung. Sarah menerima amplop itu dengan tangan tenang. Ia melirik Ibu Mira yang kini hanya bisa tertunduk diam di belakang Aris. Aku juga ingin berterima kasih, lanjut Hana. Karena ternyata,
kamu jauh lebih menghargai pernikahanku daripada suamiku sendiri selama ini. Kamu sudah menolak uang itu, dan itu membuktikan bahwa kamu wanita yang berintegritas. Hana beralih ke Aris. Sekarang Mas, katakan apa yang harus kamu katakan. Aris menarik napas panjang. Ia menatap Sarah, bukan lagi dengan tatapan penuh beban atau cinta terpendam, melainkan tatapan pelepasan. Sarah, terima kasih sudah menyelamatkan ibu dulu. Tapi hari ini, aku berhenti mencicil hutang itu. Aku sadar, hutang nyawa tidak bisa dibayar dengan uang, melainkan dengan cara menjadi manusia yang lebih baik. Aku melepaskan rasa bersalahku padamu, dan aku melepaskanmu dari beban rahasiaku. Sarah tersenyum tipis. Sebuah senyum kelegaan. Itu yang aku tunggu selama 5 tahun, Aris. Kamu tidak berhutang apapun lagi. Tolong, jaga Hana. Dia wanita yang luar biasa berani. Suasana, di dalam mobil saat perjalanan pulang. Ibu Mira hanya diam di kursi belakang. Ia menyadari bahwa kekuasaannya telah runtuh. Aris memegang tangan Hana sambil menyetir dengan tangan satunya. Mas, bisik Hana. Ya Han, gaji ke-13 tahun ini, aku sudah memutuskan. Kita akan tetap mendonasikannya. Aris terkejut. Ke panti Sarah lagi? Bukan. Kita akan mencarikan panti asuhan lain yang benar-benar asing bagi kita berdua. Kita akan pergi bersama, menyerahkannya bersama, atas nama kita bersama. Aku ingin kita memulai tradisi baru yang murni karena ibadah, bukan karena pelarian. Aris mencium punggung tangan Hana dengan hikmat. Di kursi belakang, Ibu Mira hanya bisa menatap keluar jendela, menyadari bahwa kekuasaannya telah runtuh, namun putranya baru saja menemukan kembali harga dirinya sebagai seorang suami. Suasana dengan Ibu Mira tidak lantas menjadi sempurna, namun ada batas yang jelas. Ibu Mira kini harus menelpon sebelum datang, dan ia tidak lagi memiliki kunci cadangan. Ia belajar bahwa kasih sayang seorang ibu tidak boleh menjadi penjara bagi anaknya. Mas, panggil Hana sambil menyeka keringat di dahinya. Gaji ke-13 kamu sudah cair tadi pagi, aku sudah cek notifikasinya. Aris meletakkan berkasnya. Ia tersenyum, lalu berdiri dan menghampiri Hana. Jadi, rencananya tetap sama. Tetap sama. Aku sudah survei sebuah panti asuhan kecil di pinggiran Bogor. Namanya Panti Kasih Bunda. Mereka sedang membangun perpustakaan kecil untuk anak-anak sekolah. Aku rasa bonus kamu tahun ini akan sangat berarti di sana. Aris mengangguk mantap. Ayo kita ke sana siang ini, bersama. Panti Asuhan Kasih Bunda, pukul 14 siang. Hana dan Aris disambut oleh anak-anak yang ceria. Tidak ada rasa canggung, tidak ada rahasia yang menghantui. Mereka menyerahkan donasi tersebut atas nama keluarga Aris dan Hana. Saat melihat anak-anak itu bersorak kegirangan melihat tumpukan buku baru, Aris merasakan sebuah keikhlasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dulu, setiap rupiah yang ia kirim ke panti Sarah selalu terasa berat karena dibungkus rasa bersalah. Sekarang, setiap rupiah yang ia berikan terasa ringan karena dibungkus oleh restu dan kejujuran istrinya. Dalam perjalanan pulang, Aris menggenggam tangan Hana erat. Han, terima kasih ya, bisik Aris. Untuk apa, Mas? Karena tidak membiarkan aku terus menjadi pengecut. Kalau kamu tidak menemukan struk itu, mungkin aku masih terjebak dalam lingkaran setan rasa bersalah dan kebohongan. Kamu menyelamatkanku dari diriku sendiri. Hana tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Aris. Aku melakukannya karena aku ingin suamiku pulang ke rumah dengan hati yang bersih, Mas. Bukan dengan hati yang tertinggal di masa lalu. Sebuah taman kota, sore hari. Hana dan Aris duduk di bangku taman, melihat matahari terbenam. Ponsel Hana bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sarah. Sejak pertemuan di panti itu, mereka sesekali bertukar kabar singkat, namun murni sebagai teman yang saling menghormati batas. Hana, aku dengar dari rekan sesama pengelola panti kalau kamu dan Aris baru saja membantu Panti Kasih Bunda. Terima kasih sudah terus menebar kebaikan. Aku senang melihat kalian bahagia. Panti Cahaya Pelita juga sudah stabil sekarang berkat donatur-donatur baru. Kita semua sudah sampai di dermaga masing-masing. Hana menunjukkan pesan itu pada Aris. Aris membacanya, tersenyum tipis, lalu mengangguk. Tidak ada lagi degup jantung yang tidak beraturan saat mendengar nama Sarah. Hanya ada rasa syukur bahwa semua orang telah menemukan kedamaiannya. Dapur kita gimana, Han? Masih mau direnovasi? Goda Aris sambil tertawa kecil. Hana tertawa lepas. Dapur itu cuma benda, Mas. Selama masakan di sana dimakan dengan kejujuran, nasi garam pun rasanya enak. Tapi, kalau gaji ke-14 nanti cair, bolehlah ya kita ganti kompornya? Siap, Nyonya Aris, sahut Aris sambil merangkul bahu istrinya. Matahari terbenam dengan warna jingga yang indah, seolah merestui babak baru kehidupan mereka. Sebuah kehidupan di mana sedekah tidak lagi menjadi rahasia, dan cinta tidak lagi memiliki utang yang tak lunas. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian.
Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.